syukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keafiatan. Kemudian kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi secara digital melalui Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan malam mengenang Dinda Supriyadi bin Jumani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan Dinda Supriyadi, memberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan seluruh saudara-saudara Kanda, Yunda, Dinda, istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan orang tuanya, semoga selalu diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan, dan kita semua juga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kerabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kanda, Yunda, Dinda, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, Ketua Majelis Wilayah PMW Kahmi Kalimantan Timur, Kanda Profesor Dr. Haji Muhammad Aswin, serta seluruh pengurus yang kami muliakan, Koordinator Presidium Kahmi Kutai Kartanegara, Kanda Lukman Esos MSI beserta keluarga dan seluruh anggota Kahmi lainnya. Kemudian yang kami muliakan juga Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Kanda Abdul Rashid. Kemudian pimpinan partai politik sekaligus kolega dari Dinda Supriyadi, ada Ustadz Fernandi Ihsan, SPI, anggota DPRD Kupar, Ketua DPD PKS Kutai Kartanegara. Kemudian ada Kanda Solikin atau Pak Solikin atau sering disebut dengan Mas Sobol, Ketua DPC PDIP Kupar. Kemudian ada juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Barufi Perjiwa, Ustadz Muhyiddin Ali, dan semua tokoh-tokoh yang ada di Kutai Kartanegara yang kami muliakan. Pada malam hari ini kita mencoba untuk bersilaturahmi secara digital, sekaligus kami mengharapkan testimoni daripada bapak-bapak Kanda sekalian tentang Dinda Supriyadi ini. Bukan bermaksud untuk menambah kesedihan untuk kita yang ditinggalkan, tapi kita mencoba untuk mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa Dinda Supriyadi ini, dan juga mengambil pelajaran serta hal-hal yang positif apa yang harus kita lakukan ke depannya. Pada kesempatan kali ini juga saya mengharapkan keikhlasan sedekah Suratul Fatihah, Kanda Yunda sekalian, Dinda sekalian, untuk orang tua kami, Ketua IKADI, Ikatan Dai Kutai Kartanegara, Bapak Ustadz untuk SPD beserta Ibu yang hari ini juga masuk rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan baik, Kanda sekalian yang saya hormati, kita masuk dulu pada sesi pertama untuk penyampaian testimoni, atau lebih tepatnya mungkin sepatah dua patah kata atau sekapur sirih tentang Dinda Supriyadi. Yang pertama, kami berikan kesempatan yang mulia Kanda Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin selaku Ketua Pimpinan Majelis Wilayah Kahmi Kalimantan Timur dan sekaligus senior dari almarhum. Ada Kanda Aswin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua sehat walafiat semua.
kawan-kawan pengurus KAHMI maupun HMI cabang Kutai Kartanegara atau Tenggarong, Bapak Ibu Ketua Partai Politik yang kami hormati, adik-adik semua yang hadir pada saat ini, kita punya partisipan 65 orang. Alhamdulillah, Ketua DPRD Kutai Kartanegara juga hadir, Bang Lukman, Ketua Majelis Daerah KAHMI Kutai Kartanegara juga hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir malam ini. Selama 3 hari saya juga memantau apa yang dilakukan kawan-kawan di Kutai Kartanegara. Kiai Haji Muhib Ali memimpin kawan-kawan di PAI, hadir juga kawan-kawan dari manapun untuk mengikuti tahlilan ini. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan kawan-kawan ini. Saya tahu HMI itu tersebar di berbagai sektor, baik di pemerintah maupun di semua partai politik, lininya memang seperti itu. Jadi tidak memandang Nasdem, apa PAN atau Golkar atau apa, kader-kader HMI bisa berkiprah di dalamnya. Sebelum saya menyampaikan apa mungkin yang bisa saya sampaikan, saya memberi judulnya sebenarnya Bang Supri di mata saya. Seperti itu saya buat, saya catat-catat sedikit-sedikit. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf nih kepada keluarga, kami menyampaikan turut berlasungkawa, kemudian mudah-mudahan bisa tabah menghadapi cobaan ini, dan pasti ada makna, ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga. Dan perlu kita ketahui sesuai dengan keyakinan kita, NDP kita, apa yang menjadi dasar perjuangan HMI maupun hadis Nabi mungkin yang paling tepat. Kalau orang meninggal di saat pandemi itu, dia digolongkan orang yang syahid. Oleh karena itu, saya yakin betul bahwa Dinda Supriyadi ini sudah dikumpulkan dengan orang-orang para syuhada yang ada. Berbahagialah Dinda Supriyadi di alam sana. Yang perlu kita pikirkan adalah keluarga yang ditinggalkan, baik istri maupun anak-anak dan ayah ibu yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan alumni HMI dan adik-adik anggota HMI Wan, HMI Wati yang hadir pada saat ini. Sebelum saya bercerita tentang almarhum, saya ingin bercerita tentang Jonggon. Pada saat saya muda dulu, saya praktek di Haspam di Tenggarong, di Bukit Biru, tahun 80-an. Pada saat itu sebelumnya saya berkeinginan untuk menjadi pegawai perkebunan sebenarnya. Tetapi setelah melihat situasi pada saat itu, saya mengurungkan niat saya. Karena apa? Karena saya cenderung untuk tidak bisa berkembang di dalam hutan itu. Oleh karena itu saya memilih menjadi penyuluh pertanian. Tetapi saya kembali lagi juga ke Jonggon, ke Luakulu, kemana saja. Nah, pada zaman itu orang bilang Jonggon itu tidak tahu kita di mana. Orang lain tidak mengenal Jonggon itu. Ndeso betul kata orang pada saat itu. Orang dari sana, orang transmigrasi itu membawa satu pikul singkong, dibawa turun ke Tenggarong itu dengan jalan kaki. Bayangkan pada saat itu. Tetapi mulai tahun 80-an mulai dibangun jalan itu. Nah, jalan itu membuka Jonggon itu keluar. Suatu hari datanglah mahasiswa menghadap saya pada saat saya sudah menjadi pembantu rektor pada saat itu. Dia memperkenalkan dirinya bernama Supriyadi, dipanggil Supri. Karena kulitnya hitam, saya memanggilnya Pak Item pada saat itu. Saya selalu bergurau dengan dia. Kamu asal dari mana? Dia menjawab dari Jonggon, Bang, bilang. Saya tertawa, dia juga tertawa. Itu yang kesan saya pertama kali dengan almarhum ini. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena titik awal dari semua ini, jika ingin berbincang dengan Supri, ia berasal dari satu desa yang sering jadi bahan lelucon orang di Kalimantan Timur kebanyakan.
Dia berasal dari keterpencilan itu. Kemudian mudah-mudahan hadir juga ayah ibu merupakan petani transmigran di Jonggon. Saya sendiri karena dulu penyuluh pertanian, saya pernah berkunjung ke Jonggon. Saya juga pernah jadi jurkam seorang kepala desa di situ. Saya ingat betul ketika mengembangkan rambutan rapeah. Itu ingat betul saya di desa itu. Makanya ketika mengaku dari Jonggon, saya melihatnya kaget seperti itu. Rupanya setelah SMA selesai, lalu masuk di Unikarta, disinilah garis start Supri sebenarnya. Berbeda dengan Anda yang sejak kecil di Kota Tenggarong, di Samarinda, di mana yang memulai dari ketiadaan yang dilakukan oleh Bang Supri ini. Malcolm Gladwell mengatakan semakin kaya seseorang itu maka semakin tidak efektif dia menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Sewaktu menulis buku itu, Malcolm Gladwell itu dengan berani mematok angka $75.000 atau sekitar 900 juta sebagai puncak tertinggi penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua kawan kita Supri almarhum ini tentu tidak sebanyak 900 juta rupiah itu. Tetapi justru disitulah kabar baiknya. Supri tumbuh dalam keterpencilan dan keterbatasan waktu anak-anaknya, tetapi dia tidak menangis terseduh-seduh meratapi hidupnya. Setelah lulus SMA dia masuk ke Unikarta, modalnya adalah kemauan keras. Senyum, kemudian suka bercanda, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan seangkatannya ketika kuliah dulu. Karena saya ini dosen, jadi tidak terlalu masuk di dalam kehidupan. Nanti Kamal dan Saripudin mungkin boleh bercerita banyak ini. Namun demikian, menurut pengalaman saya, salah satu syarat orang berhasil di politik itu, saya selalu berkata di latihan kader HMI itu, kulit muka harus lebih tebal daripada kulit betis. Itu yang saya selalu istilahkan. Nah, Supri golongan yang menganut paham yang saya ucapkan itu. Jadi dia walaupun apa tidak pernah marah. Ketemu anak saya selalu ceria, gembira, di rumah saya selalu diledek kawan-kawan, tapi dia tidak pernah marah. Sama saya dulu ketika masuk Golkar juga dipelonco oleh Saripudin Gairah, oleh Nur Aliansa, oleh Ahmad Amin, sampai kita menangis baru selesai pelonco itu. Nah, Supri tidak pernah menangis, sehingga kami pun berhenti sendiri, karena tidak ada artinya kami mempelonco Supri ini, almarhum ini. Saking kuatnya dia adalah pejuang yang cerdas. Hanya ada dua pilihan kalau kita dipelonco itu. Olok-olok oleh senior, alam hidup kita meraju atau kita maju. Itu saja sebenarnya. Supri memilih pilihan maju. Dia maju terus. Dia memulai karir politik, karir kerjanya di bagian akademik Unikarta. Sampai sekarang kami punya grup tuh masih ada, walaupun tidak ada aktif di WhatsApp itu. Kemudian dia juga ikut di partai politik, dibawa oleh kawan-kawan, terutama Bang Marwan ini kelihatannya yang membawa. Tak lama dia terpilih jadi anggota DPRD. Dia juga sekalian lulus CPNS waktu itu. Dia konsultasi dengan saya. Saya bilang silahkan aja. Kalau saya berpikirnya, kalau Anda mau cepat hidup ini, itu berpolitik. Tapi kalau Anda ingin pelan-pelan ikut urut kacang, sampai tua nanti tetap seperti itu saja keadaannya, jadilah PNS. Rupanya dia memilih PNS-nya dibatalkan. Dia masuk menjadi DPRD, kemudian menjadi wakil ketua, akhirnya terpilih jadi ketua PAN, dan saya meskipun senior, saya sudah jauh dilewatinya. Saya tidak pernah menjadi wakil ketua DPRD. Saya pada saat zaman di DPRD menjadi ketua praksi dan sekretaris komisi sekaligus pimpinan redaksi majalah DPRD itu. Dan terakhir sebagai sekwan saja. Kalau Bang Supri ini sudah menjadi ketua DPD Partai PAN, dicapainya di usia 30-an, itu sangat mudah sekali. Kalau Anda pernah nonton film Legend 2015 dibintangi Tom Hardy, dalam film gangster itu, Reggie Cray itu mengatakan, pusat dunia itu bisa di mana saja, tergantung kamu suka di mana. Ungkapan ini bisa menggambarkan bahwa pusat dunia itu tidak mesti di New York, Jakarta, atau Samarinda.
Kota-kota itu mungkin hanya simbol administratif saja. Supriyadi berasal dari Jonggon B atau Jonggon Jaya di Kecamatan Luakulu. Saat ia hidup dulu, ia antusias sekali kalau sudah berbicara mengenai Jonggon. Ia beberapa kali juga minta kepada saya untuk berkonsultasi mengenai urusan pertanian di sana. Bagi Supriyadi, Jonggon adalah pusat dunianya. Kalau Anda searching di Google sekarang menulis Jonggon, Anda bisa melihat sudah ada di Wikipedia. Berita-berita terkait Jonggon, gubernur mengapresiasi peternak di Jonggon, kemudian Jonggon potensi untuk pertanian, untuk jahe, untuk dipersiapkan sebagai untuk pengembangan IKN. Coba dibayangkan kita sekarang ini. Itu salah satunya adalah andil dari Bang Supriyadi ini. Kalau kita lihat, dengan dia menjadi wakil ketua DPRD, dengan dia nama dia selalu dikaitkan dengan Jonggon itu. Akhirnya, Jonggon yang dulunya Ndeso, sekarang ini sudah berkembang menjadi satu daerah yang maju, yang nantinya lebih dekat Jonggon itu daripada Tenggarong. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Supriyadi ini putra terbaik kita. Ia berhasil dalam hidupnya, berasal dari Jonggon. Ia berhasil pula memajukan daerahnya. Kepada keluarga dan kolega mendiang Supriyadi yang hadir di acara tahlilan ini, kawan-kawan dari partai politik, kawan-kawan anggota DPRD, izinkan kami mewakili keluarga besar HMI Kalimantan Timur, keluarga Kahmi Kalimantan Timur, mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa almarhum, atas peran-perannya dalam memajukan daerah Kutai Kartanegara. Kami juga duduk sebagai menjadi pengurus, salah satunya berkat Dinda Supriyadi juga, Lukman, kemudian ada Bang Ihsan yang memaksa-maksa saya untuk bisa memimpin kawan-kawan. Jadilah saya menjadi koordinator presidium tahun pertama ini. Kami sangat berduka sekali atas kepergian almarhum Supriyadi. Kepada keluarga almarhum kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini kami ada salah kata dan perbuatan. Saya berharap semoga sedikit cerita hidup Supriyadi ini yang saya ingat bisa jadi penyemangat. Foto-fotonya masih ada dengan saya sejak tahun 2007, 2008, 2009. Bahkan sebelumnya ketika dia baru pertama kali basic training di HMI, itu ada dengan kawan-kawan semua dan dengan saya. Usaha yang saya yakin ini pasti akan sampai. Yakusa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Aswin. Satu hal yang tidak bisa saya lupa, Bang Aswin, bahwa dan rekan-rekan lainnya, bahwa Dinda Supri itu menjadi juga bagian dari hidup saya karena saya juga dilahirkan memang di ibu kota, tapi kemudian saya ikut transmigrasi sama seperti Dinda Supri. Saya juga dari Jonggon, cuma saya Jonggon A. Nah, ini yang membuat saya sangat salut ketika Dinda Supri itu baru memulai hidup berumah tangga waktu itu, ya dia tidak sungkan untuk berjualan, dia tidak sungkan untuk mengajar, dia juga tidak sungkan untuk berorganisasi, forum pemerhati masyarakat Luakulunya, dan semua aspek itu dia geluti. Dan setelah dia jadi anggota DPRD, kemudian menjadi wakil ketua DPR maupun ketua partai, yang saya rasakan tidak pernah sedikit pun berubah sifat murah senyumnya, humble-nya, kemudian peduli kepada semua senior, junior, semuanya. Insya Allah tidak ada yang tidak terbantu. Insya Allah gitu Bang. Jadi menurut saya kita sangat kehilangan sekali sosok alumni Kahmi, kader HMI yang luar biasa, all out membantu untuk pengembangan karir dan kader HMI. Bahkan sampai Dinda Arimin yang berkompetisi kemarin di PB HMI, itu juga campur tangan dari Dinda Supri sangat luar biasa.